Iya. Biar bisa lanjut. Ini dulu. Iya, ini kalau misalnya kalau kurang lebih sedikit dong kalau misalnya kita tadi kita serap apa?
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مغتنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دهر من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para hadirat marahmatullahi jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 14. Di sana di dalam Muqtasim ila Imam An-Nazim wa Syarih rahimahullah taala wa adama bi ahlihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. قال وسنن الصلاة التي تؤدى في أثنائها قسمان سنن الأبعاد وسنن الهيئات. والأول ما يجبر بسجود السهو من السنن وإنما سميت هذه السنن أبعادا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت كالأعمال الحقيقية التي هي الأركان. Ini penjelasan tentang tema kitab yang fokus kepada penjelasan 500 sunnah di dalam sholat, baik yang dilakukan sebelum sholat, saat sholat maupun sesudah sholat. Jadi setelah beliau menjelaskan definisi sunnah dan kaitannya dengan bid'ah, itu dua kata yang berlawanan, sunnah, bid'ah. Maka beliau kemudian ingin
menjelaskan sunnah yang dimaksud yang berhubungan dengan sholat, khususnya yang dilakukan di dalam sholat. Jadi mengesampingkan sunnah sebelum dan sesudah sholat, ini yang ada di dalam sholat. Wa sunnahus sholati allati tu'adda fi asna'iha. Adapun sunnah-sunnah sholat yang ditunaikan fi asna'iha, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah lagi sembahyang, bukan sebelum dan bukan sesudahnya. Islam ada dua bahagian. Yang pertama disebut dengan sunnahul ab'ad. Sunnah berarti jamak daripada sunnah. Satunya sunnah, keduanya sunnah. Sunnahul ab'ad yaitu sunnah ab'ad. Yang secara bahasa ab'ad itu juga jamak daripada ba'ad. Yang secara bahasa artinya bahagian. Sunnah yang merupakan bahagian di dalam sholat. Yang kedua sunnahul hayat. Yang secara bahasa hayat itu artinya tampilan. Bahasa kita ini pelengkap, penyempurna, penghias. Sujud baca tasbih, bacaannya itu disebut dengan hayat. Qala wal awal, adapun yang dimaksud pertama yaitu sunnatul ab'ad tadi, ma yujbaru bi sujudis sahwi, yaitu yang bisa ditambal dengan sujud sahwi kalau kita lupa ngerjain atau sengaja ninggalin, tetap disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Oke, dibahasakan yujbar. Jadi yujbar bisa diartikan dipaksa, tapi di konteksnya bukan paksaan, tapi konteksnya tambelan. Sehingga kalau ada orang luka, kemudian dibalut lukanya, di dalam fikih itu ada kajian namanya masul jamilah. Bagaimana membasuh tangan luka yang digips, jamilah untuk gips. Kenapa? Ditambal, ditutupin. Yang seharusnya itu anggota wudu, tapi karena ada luka ditambal. Karena ditambal nggak bisa kita naik air wudu, maka permukaannya itu yang kita basuh, tapi wajib diganti dengan tayamum. Giliran basuh tangan, kita mungkin umur, kemudian kita basuh wajah. Nah, saat kita harus basuh tangan, kan nggak bisa dibasuh, kita tayamum. Tayamumnya komplit. Jadi yang pertama kita usap wajah, kemudian yang kedua kita usap tangan. Setelah itu baru lanjutin anggota wudhu berikutnya, kepala, kemudian baru kaki. Itu disebut dengan masul jamilah. Apa namanya? Membasuh gips atau pelapis daripada kaki. Nah, ini yujbar. Dan ditutupin. Tadi bahasa lain yujbar dipaksa. Makanya ada istilah wali mujbir. Wali yang bisa maksa anaknya untuk menikah. Ada disebut wali mujbir ini yang orang tua kandung dari anak yang masih perawan. Dia bisa maksa anaknya untuk menikah. Disebut juga dengan ijbar. Ada secara bahasa ijbar artinya paksaan. Kalau yujbar, kalau di sini artinya ditambal, yaitu sunnah yang bisa ditambal dengan sujud sahwi. Wa inna summiyat hadhihi sunanu ab'adan. Adapun alasan kenapa sunnah jenis ini disebut dengan sunnah ab'ad, yang tadi arti bahasanya artinya sebahagian, berbahagian. Liannaha lamma tulba jabruha, karena dia dituntut untuk ditambal disujud dengan sujud sahwi, asbahat kal-ab'ad al-hakikiyah, maka dia mirip dengan rukun. Rukun itu namanya ab'ad hakiki, yang merupakan bahagian dari ibadah. Kayak dia kalau dalam bab wudu, kayak basuh wajah, kumur, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Itu bahagian dari rukun. Basuh wajah, tangan itu bahagian dari wudu. Atau dalam sholat baca Fatihah,
rukuk, sujud itu rukun karena bahagian dari sholat. Nah ini juga bahagian dari sholat. Tapi kalau kita tinggalkan nggak ngebatalin, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Makanya rada-rada mirip dengan rukun. Cuma kalau rukun nggak boleh ditinggal. Nah ini boleh ditinggal, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Nah karena ada sisi kemiripan yang pakai ditambal, pakai disusulin, pakai digantiin sama sujud sahwi, maka disebutlah sebagai sunnah tapi apa? Kalau seperti fardu tapi kifayah. Fardu kan wajib, tapi bukan per individu. Kalau individu fardu ain. Jadi fardu untuk keseluruhan. Yang kalau sebahagian untuk mengerjain gugur kewajiban yang lain. Maka itu fardu tapi kifayah. Kifayah tidak cukup. Cukup ada sebagian ngerjain, yang lain tidak wajib kerjain. Sehingga disebut dengan fardu kifayah. Ada juga namanya sunnah tu kifayah. Sunnah tapi cukup dikerjakan oleh sebahagian. Seperti kita datang rame-rame ini, yang beri salam cuma satu, sunnah kifayah. Kita yang lain ya tidak masalah nggak salam karena sudah diwakilin. Atau kurban satu keluarga sudah ada satu yang kurban, itu namanya sunnah kifayah. Yang lain sudah cukup dah. Nah, tapi ada juga sunnah ain yang minimal seumur hidup seorang pernah kurban sekali. Sunnah juga kurban itu, tapi berlaku untuk individu minimal seumur hidup di kurban sekali. Pada konteks keluarga minimal 1 tahun ada satu anggota keluarga yang berkorban. Jangan saya sabdakan aja. Jadi beliau berkorban, kemudian ini untuk keluarga Muhammad dan ini untuk umat bagi Nabi SAW. Ini disebut akad karena diumpamakan atau disamakan seperti rukun, bukan sama 100%. Alladhi ya'lakan yang akad hakiki itulah yang disebut dengan rukun. Bedanya dengan syarat. Kalau syarat walaupun menentukan sahnya ibadah, tapi dia di luar ibadah, di luar ibadah. Seperti syarat sah salat menghadap kiblat, di luar ibadah. Maksudnya di luar ibadah bukan bahagian dari gerakan ibadah, menutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis, itu syarat sah. Tapi yang rukun itu bahagian dari ritual, rukuk, sujud, baca Fatihah, salam, namanya rukun untuk membedakan rukun dan syarat. Wa amma tsani, adapun yang kedua yaitu sunnah hayat. Kalau tadi sunnah apa? Ini sunnah hayat. Fayuridu minha as-sunnah allati la yujbar tarkuha bi sujudis sahwi. Yang mereka maksud oleh ulama adalah sunnah yang tidak ditambal jika kita meninggalkannya dengan sujud sahwi. Jadi perbedaannya itu cuma masalah ditambal kagak, digantiin apa kagak. Walaupun hukum ganti ini juga sunnah, karena hukum aslinya sunnah, ganti ini juga sunnah. Kecuali hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah, sunnah apa? Ditinggalin, sunnah digantiin. Dari kunut itu sunnah apa? Hukumnya kunut sunnah. Kalau kita kerjakan dia juga tak batal. Nah, tapi sunnah digantiin, sunnah ditambal di belakang dan sujud sahwi. Qala li'adami wurudi jamriha bihi, karena tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Jadi perbedaan antara hakikat dengan akad cuma masalah ditambal atau kagak. Kalau kita tinggalin sunnah hakikat kemudian kita tambal pakai sujud sahwi, batal salat. Karena sujud itu seumpama gerakan tambahan. Harus ada alasannya kita nambahin rukuk apa nambahin sujud. Nah, ini alasannya tadi tinggalin sunnah akad. Kalau karena tinggalin sunnah hakikat yang tidak dianjurkan untuk ditambal dengan sujud sahwi yang dia kerjain, bakal salat. Apa-apa yang ibadah kami nggak ada keharusan untuk sujud sahwi, dia sujud sahwi. Makanya kalau seandainya seseorang ragu ini sujud sahwi apa jangan, ya nggak usah.
Karena kalau ternyata memang seharusnya dia tidak sujud sahwi, dia sujud sahwi batal. Tapi kalau seharusnya dia sujud sahwi tapi gagal, sudah dia tetap sah sholatnya. Karena hukumnya cuma sunnah saja. Qala li'adami wurudi jam'iha bihi, karena tidak ada dalil wurud, tidak ada dalil yang menyampaikan, tidak ada dalil yang datang jam'uha bihi, yang mengharuskan kita, menganjurkan kita untuk menambahnya bihi dengannya, maksudnya dengan sujud sahwi, tidak ada anjuran itu. Fa ya kullu ma laysa ruknan fi shalah. Sederhananya sunnah hayat itu adalah yang bukan merupakan rukun dalam salat. Berarti kita harus tahu rukun salat untuk bisa tahu sunnah hayat. Karena itu selain rukun salat, wala ba'dan, dan juga bukan termasuk sunnah mab'ad, yujbaru bisujud sahwi, yang mengharuskan kita sujud sahwi. Jadi dia bukan rukun, bukan sunnah mab'ad. Maka semua yang sisa dari sunnah-sunnah itu berarti masuknya sunnah hayat. Kalau dia bukan termasuk rukun, juga bukan termasuk sunnah mab'ad. Itu cara ulama menyederhanakan. Seperti najis. Najis itu ada tiga, ada mukhaffafah, ringan, ada mutawassithah, tengah-tengah, ada mughallathah. Kalau kita tahu apa itu najis mughallathah, yang sangat kecil dikit, anjing babi. Kemudian yang mukhaffafah, kencing anak kecil perempuan yang masih menyusui. Maka selain najis itu najis mutawassithah. Karena belum banyak najis mutawassithah. Dan dengan mengetahui najis mughallathah dan najis mukhaffafah yang cuma dikit, maka kita akan tahu semua selain itu berarti najis mutawassithah. Nah, ini begitu juga. Yang kita tahu rukun. Nah, kemudian kita tahu sunnah mab'ad, maka otomatis selain itu berarti sunnah hayat. Rukunnya, rukun bacaannya sunnah hayat. Bacaannya subhanallahil azim itu sunnah hayat. Ini kaitannya pada dengan bacaan. Ada falau sajada, kalau seandainya dia sujud lidzalika, untuk itu untuk meninggalkan sunnah hayat yang seharusnya tidak sujud, dia sujud amidan, sengaja, dan dia tahu batalan salat itu, maka batal salatnya. Kata tasbihat fi ruku', seperti bacaan tasbih dalam ruku' dan bacaan tasbih dalam sujud, itu sunnah hayat. Wa kat takbirat al-intiqalat, takbir perpindahan rukun, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semuanya statusnya sunnah hayat. Kalau kita katakan nggak pakai baca takbir juga sah, dan tidak perlu sujud sahwi, ada cuma statusnya sunnah hayat. Cuma tadi kita meninggalkan yang sunnah. Wa qira'atis surah, baca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau dalam posisi sebagai imam atau sholat sendirian, ada sholat sendirian baca surah itu sunnah hayat. Kalau belum surah, ya nggak perlu sujud sahwi, kecuali tadi kita dalam posisi sebagai makmum di rakaat yang jahar, itu kita tidak sunnah baca surah. Dalam hadis Nabi SAW imam, kemudian setelah selesai salat beliau bertanya, di salat jahriyah, maghrib atau isya atau subuh, dan Nabi kita tadi atafa'una wara imam, apakah kalian juga baca surah di belakang imam? Habis Fatihah kalian baca juga surah? Mereka bilang, "Na'am ya Rasulullah." Dan Nabi tafa'al, jangan. Cukup bacaan surah makmum, yang dikecualikan Fatihah. Fatihah memang harus baca walaupun makmum, tapi surah enggak perlu baca. Kemudian Rasul menjelaskan alasan, innama kharajaniha, bacaan kalian itu membuat bacaan saya jadi nyampur. Lagi baca surah, di belakang baca surah juga. Ya akhirnya berendam bacaan kadang-kadang tergerak. Akhirnya jadi kemana-mana itu bacaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW imam, kemudian terlupa surah. Kata Rasulullah SAW, panggil sahabat Ubay bin Ka'ab.
Ini sahabat Nabi yang ahli qiraat. Rasul tanya, "Asalaika ma'ana?" Tadi ente ikut enggak salat di belakang? Artinya jadi makmum. Ada ikut ya Rasulullah. Ma badaka? Teguran keras ini. Kenapa ente enggak ngikutin aneh? Tadi aneh lupa bacaan itu ya. Ente ada di belakang, ente enggak mau diem aja gitu. Tapi enggak nanya yang lain, tapi khusus nanya beliau doang. Ente hadir tadi hadir, tapi diem aja gitu. Karena ini bukan tugas ya, orang awam ya. Itu namanya istiftah, ingetin imam yang kelupaan baca surah, salah buatan batal sholat kita. Imam lupa diamin aja, imam lupa diamin, dia mau ngacok kemana diamin aja. Ini bagi kita orang awam, karena nanti di salah buatan batal sholat kita. Kalau kita istiftah dia, benerin dia, niatnya benerin batal sholat kita. Nah, emang kita niatnya apa kalau bukan benerin? Yang alam qul ya ayyuhal a'budu jangan. Nah, benerin. Niatnya kan benerin dia, batal. Kalau kita niat baca Quran, cuma suaranya kita dengar. Atau niat zikir, subhanallah, niat zikir, ya batal. Tapi kalau niat ingetin dia, sebelum Pak, subhanallah, ya kan jangan gampang spontan. Dia lupa ikutin aja, dia naik aja. Ya kan seharusnya tutup tahiyat awal, dia naik aja, mengapa sama? Sunnah abad, ntar kalau dia ingat, kalau dia tahu, dia sebisa kita ikutin lagi. Daripada subhanallah, kegiatan ingetin dia batal sholat. Atau tadi itu istiftah, dibaca, sholat kembali, dia pindah juga. Yang pertama, kalau dia masih berupaya untuk mengulangi lagi dilupa ulangi lagi dia sampai dia berhenti baru artinya itu diminta bantuan. Wah, minta bantuan nih, baru kita baca. Itu pun kita niat baca Quran yang memang senada dengan bacaan dia, bukan niat ingetin dia. Niat ingetin itu batal sholat kita. Kadang sholatnya baru kelupaan gitu. Atau imamnya baru selipet dikit namanya. Dia benar, pingin dia benerin, pingin ngaco ya. Dia dulu. Oh, ini memang udah nyerah tadi, diulangi lagi, selipet lagi lagi. Oh, dia nyerah nih. Dia diam nih, baru kita di. Tapi selagi masih berusaha, masih ingat-ingat diulang lagi, dibalik kita diam. Dia bikin kacau dalam makmumnya. Jauh-jauh nyawa sini ya, dia beda. Kalau kita nggak ingetin sekalipun kan baca sunnah, ada kan dia lupa, diputusin dah, udahlah, ruku itu Allahu Akbar, udah ikutin ruku, nggak masalah kan? Kan kalau seandainya kita lupa, gantian surah yang lain, simpel. Bacanya kagak ketemu nih, baca yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Biar dapat sunnah baca surah. Karena memang di dalam hadis yaqra bi surataini kamilataini. Baca dua surah yang komplit, bukan yang dipotong-potong. Bukan yang di kober-kober. Al-Baqarah 5 ayat ambil. Nah, sunnahnya dua surah yang komplit. Ada Allah yang hakiki hadis berkoalisi ya. Itu ibarat ikan yang komplit ada palanya yang setengah ini, bukan lutut gitu doang. Itu sunnahnya. Kalaupun kita pengen ngambil surah dari tengah Al-Quran gitu ya, tetap sesudahnya disunahkan baca surah pendek supaya tetap dapat surah yang komplit. Misalnya baca nih ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah selesai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nanti pakai kedua Muhammadur Rasulullah selesai. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Supaya dapat tadi dua surah yang komplit. Kalau pengen dapat kesunahannya dua surah yang komplit. Itu yang pernah dipraktikkan bersahabat. Baca surah kemudian tambahin dulu. Rakaat kedua baca surah tambahin lagi dulu. Apa makmumnya protes? Dia apa tambahin dulu. Kenapa kita baca surah ini nggak pakai puluh atau baca puluh aja nggak sampai baca surah? Kata dia, ada bunyi begini terserah ente.
Kita mau pilih imam yang lain silakan. Tapi selagi ada yang ingin disuruh jadi imam, begitu ada cara sholat. Ya. Ini di perjalanan sampai Madinah, mereka ngadu kepada ya Rasulullah, imam kita itu apa? Beda sholatnya Tuhan. Gimana beda? Setiap baca surah tambahin qulu. Baca surah tambahin lagi qulu. Nabi tanya, apa alasan itu terjadinya begitu? Dia jawab, ya Rasulullah, inna fiha sifatur rahman wa anna uhibbur rahman. Surat Qul itu di dalamnya bicara tentang Allah saja, tidak bicara lain. Allah saja dari Qul huwallahu ahad sampai terakhir. Enggak nyinggung ini, enggak nyinggung itu, enggak sebut ini, Allah saja. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya disebut surat Ikhlas. Yang di dalamnya enggak ada kata-kata ikhlas. Karena ikhlas itu enggak perlu diomongin, ikhlas. Namanya surat Ikhlas, tapi enggak ada kata-kata ikhlas. Karena mengkhususkan ibadahnya kepada Allah. Dan Rasul jawab, hubbuka iyyaha adkhalaka jannah. Kecintaanmu kepada surah ini akan menjadi sebab engkau masuk surga. Yang lain protes, maksud banyak bulu-bulu, dia punya alasan. Makanya kita jawab, kenapa ya? Ketika ditanya sama Nabi, baru dijawab. Katanya, percuma gue jawabin, gue gak ngerti juga. Sama Nabi kita tak menjawab. Dijawab, baru dapat penjelasan. Kecintaanmu kepada surah ini menyebabkan kamu masuk surga. Nah semua kita terangin ke orang, apa yang alasan kita kerjanya. Ya, takut terangin, kita dibantah lagi. Apa banyak itu? Nabi hanya doa terus repot. Tuh ya penekanannya, jangan gampang-gampang tanbih sampai tanbih itu. Kecuali kalian sekedar gitu ya, dia baru perempuan tasbih, ya itu cuma gerakan. Yang masalah itu kalau omongan, walaupun dalam bentuk bacaan Quran atau zikir. Justru ditekankan niat itu baca zikir apa tadi? Subhanallah. Kalau niat tazkir, niat tanbih, niat ingetin, atau dalam bacaan ingat istiftah, ya, nuntun orang yang lagi baca Quran yang disebut namanya nuntun itu akan sholat. Di diam aja aman. Nah, karena memang ya nggak masalah dia lupa pun ada masalah. Daripada tadi kita batal sholat. Maka kira surah wa ta'awuz. Baca surah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelupaan, enggak masalah. Bahkan kalau udah waktunya lewat, ya, kita dah keburu baca bismillah, baca Fatihah, udah enggak sunnah lagi balik ke belakang. Tadi lupa a'udzubillah, sudah lewat waktunya dah lewat. Wa istiftah juga doa istiftah. Wa dzakara al-mu'allim syamilun lil aqsami salasa. Apa yang disebut atau dicontohkan oleh pengarang kitab ini itu mencakup 3 macam tadi itu. Jadi ada contoh daripada apa namanya sunnah apaan, ada contoh daripada sunnah ayat, baik yang ditutup atau ditambah sama sujud sawi atau yang tidak ditambah sama sunnah. Wabila ayat ma'wadah bibabil adab. Ada juga sunnah yang tidak masuk kepada bab atau bahagian dari sunnah ayat atau sunnah ayat, hanya berhubungan dengan masalah adab. Adab di dalam salat. Alladhi wa bima'na ad-darab wa husnul tanawul. Itu masalah kondisi, masalah keadaan, masalah pantasin di mana ini, itu adab. Waqad atlaqat fuqaha al-adab ala fi'lil matlub ityanuhu li kamali fi'lil akhar min ibadatin aw mu'amalatin aw ghairiha. Ulama menyebut bahwa adab itu adalah perbuatan yang dituntut untuk dilakukan untuk menyempurnakan yang lain. Seperti dikatakan doa itu ibadah, menghadap kiblat, mengangkat tangan, itu namanya adab. Ini untuk menyempurnakan ibadah, menyempurnakan doa. Tinggal angkat tangan juga boleh karena doa mungkin kondisi tertentu, lagi khutbah doa ini sudah diajarkan angkat tangan. Allahu akbar muslimin wal muslimat, angkat tangan bukan posisinya kan tangan bagi khatib, gitu ya. Bagi makmum ini tak masalah. Ini karena sebagian orang menganggap angkat tangan ketika
khotib membaca doa itu mereka sebut bid'ah. Bahkan khotib ada yang jangan katakan bid'ah di atas mimbar, semua sebut bid'ah. Jadi amin gitu. Pokoknya nggak ada detail riwayatnya, udah langsung divonis bid'ah. Ini jangan divonis bid'ah karena jadi ini diantara hadis yang hukumnya mutawatir maknawi. Jadi ada level hadis sahih, di atasnya namanya hadis mutawatir. Ya. Hadis mutawatir itu hadis sahih plus perawinya banyak. Udah hadisnya sahih, perawinya banyak, namanya mutawatir. Kalau redaksinya sama, namanya mutawatir lafzi. Kalau redaksinya beda, namanya mutawatir maknawi. Seperti angkat tangan dari doa, namanya mutawatir maknawi. Nabi angkat tangan dari doa habis wudu, Nabi angkat tangan dari doa. Tapi intinya sama, angkat tangan dari doa. Momennya yang beda-beda. Ini namanya mutawatir. Terlalu banyak sahabat yang meriwayatkan Nabi angkat tangan dari doa. Akhirnya dia mempermasalahkan lagi. Setelah doa, perlu dimusabkan mukanya. Kita menganggap udah komplit doa musabahnya. Ada juga yang mempermasalahkan doa tadi angkat tangan di rumah sakit. Sekarang angkat tangan musabah bukan kan? Inna Allah hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran. Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Yang jika seorang hamba mengangkat tangannya meminta, Allah malu jika dia turunkan tangannya sebelum Allah kasih permintaannya. Jangan sampai turun tuh tangan kecuali Allah sudah ngasih pemberiannya. Allah simpenin gitu ya. Allah yang atur gimana nanti realisasinya. Kemudian dalam hadis, "Idza rafa'a ahadukum yadayhi fala yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu." Jika salah di antara kalian mengangkat tangan ketika berdoa, maka janganlah diturunkan kecuali setelah dia basuhkan wajahnya. Kata mereka hadis rumah. Padahal ini khusus dalam bab fadhail. Ini tidak usah pukul juga masalah. Tapi jangan nyalain yang amalin hadis ini karena ini maksudnya bab fadhail. Walaupun lemah masih boleh dipraktekin. Itu kaitannya dengan adab. Jadi memperhatikan sunnah bagus, apalagi yang rukun, tapi juga menyempurnakannya dengan adab. Ini bab adab juga kalau dalam praktek ilmu justru itu didahulukan, dikedepankan bab adab. Nah, misalkan ada ulama yang nggak pernah mau makan senapan sama babenya, nggak mau makan senapan babenya atau memburunya. Kenapa? Takut apa yang dipengenin sama babenya diambil makan. Babenya udah tiga kalau kita udah dulu. Terus ada takut dia begitu. Karena kan posisinya depan dia tidak enak mau diambil gitu. Padahal dia pengen banget. Nungguin orang lain selesai, kita sisanya saya makan. Nah itu ya nggak ada. Kan nggak harus begitu. Tapi dia menjaga adab begitu. Atau yang diceritakan daripada Imam Malik, ibu bawa anaknya, Tuan, ini anak saya mau ngaji, biar ngaji di sini dah. Nah, dia lihat dia belum kenal adab, takut tentang cara ngomongnya, cara duduknya, sikapnya bergurunya, gitu kan. Oh bisa nggak berkah? Bu, ulangi dulu, ajarin dulu dia adab. Setelah dia tahu adab, baru bawa kemana? Bukan guru yang ngajarin dia, itu yang basic-basic, yang dasar-dasar. Ya. Nah, jadi kalau yang dasar ini kan tadi proses lagi dinasihatin, anak selingkuh, karena ada dasarnya belum tahu. Kalau udah tahu adab dasar, itu baru kasih adab-adab yang lain. Makanya muridnya Imam Malik itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia katakan saya ngaji sama Imam Malik 20 tahun. Yang 20 tahun itu 18 tahunnya saya belajar adab, yang 2 tahun belajar ilmu. Saya nyesel seandainya 20 tahun semuanya saya belajar adab. Karena adab kan bunganya gitu. Otomatis bunga ada buah, ada pohonnya. Walaupun kalau pohon belum tentu ada bunganya. Nah, kalau belajar adab udah level tinggi itu, ilmunya dapat kasarnya. Nyesel ya, pengen
Imam Abu Hanifah itu imam mazhab, levelnya mujtahid mutlak. Itu level tertinggi seorang faqih, ya, ahli ilmu agama. Level tertinggi mujtahid mutlak, bisa bikin mazhab. Pada sampai level itu bisa bikin mazhab. Ya. Otomatis gurunya juga banyak. Gurunya diantaranya ada namanya Rabi'atul Ra'i. Itu guru Imam Malik. Guru Imam Abu Hanifah itu gurunya Hamad. Hamad itu gurunya Ibrahim An-Nakhai, ulama tabi'in. Ada Ibrahim An-Nakhai, ada Ibrahim At-Taimi. Nah, kata Imam Abu Hanifah, dia maju solo maju ke sini. Tapi yang dilihat Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Husain. Jadi kata Imam Abu Hanifah, laula sanataini, kalau bukan karena saya pernah ngaji 2 tahun Muhammad Al-Baqir, ini saya binasa saya. Ada ngaji guru yang lain banyak, ngaji guru yang lain bertahun-tahun. Amal Muhammad Al-Baqir cuma 2 tahun, tapi 2 tahun ini penentu selamat saya di akhirat. Ini berarti bukan ilmu biasa, bukan ya, bab halal haram. Level tinggi tadi 2 tahun yang dikejar oleh sebagian ulama. Ngaji sama sini buat ngumpulin ilmu yang zahir, yang itu perlu masa yang kadang-kadang panjang. Ngaji 20 tahun, ngaji 15 tahun, itu ilmu zahir. Ilmu batin kadang 15 tahun. Ada cerita Habib Umar, cerita saya Muhammad Habib Ali Al-Habsyi itu menyusun kitab Sifat Zurar. Ada orang datang dari jauh, kemudian tanya orang kampung, gimana saya ketemu sama Habib Ali? Oh, betul lagi di masjid. Pas bentar lagi juga keluar. Tungguin lama, baru keluar. Dia juga perjalanan jauh, nunggunya lama, dan dia keluar. Ketemu. Mungkin dalam gambaran kita, ya 15 menit kemudian orang itu pamit pulang. Orang pada bingung. Berhari-hari perjalanan jauh kemari, nunggunya juga berjam-jam untuk bisa ketemu. Setelah itu 5 menit doang pulang. Jika ditanya kepada Habib Ali oleh murid-muridnya, kok dia cuma nunggu sebentar doang Tuhan? Kan jalan berhari-hari, kan nungguin dari berjam-jam. Dan beliau 5 menitnya dia tadi kalau saya itu lebih dari yang kalian dapatin kenyamanan bertahun-tahun. Karena kapasitasnya yang cerita Habib Abu Bakar Al-Adi, Habib Abdul Qadir Muhammad As-Sekar, guru-guru yang guru Habib Umar juga katakan, hendak terbang anbana kerjanya, serahin hatimu, ada yang kering ke surga. Serahin hati maksudnya pasrah, jangan banyak protes, istisna. Untuk sampai ke tahapan pasrah, dia sudah pastiin kapasitas gurunya. Bukan guru sembarangan yang bisa memastikan gitu. Yang dari punya sadar, punya kapasitas keilmuan yang cukup, hanya serahin hati. Saya Yusuf Al-Hasan itu juga gurunya, saya surat julid orang itu ulama di Mekah. Begitu juga, serahkan hatimu, aku antarin ke pintu Allah. Tinggal kita ke pintu doang. Sejak itu aku belum pernah ngambil hati. Ada pernah kasih hati, tapi ada belum minta lagi, nggak balikin lagi. Maksudnya tadi udah pasrah total, udah istislam total. Kalau bahasa Arab kalibayin seperti mayat, mau dibolak-balik pada pasangannya. Kita dengan kapasitas gurunya. Ibadah muamalah sama. Baik dalam bab ibadah ada adabnya, dalam bab muamalah ada adabnya. Misalkan dalam bab muamalah, dalam hadis Nabi katakan, rahimallahu ra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza tala. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang kalau dia bertransaksi toleran, gampang, baik menjual, membeli atau melunasi hutang. Nah, jadi tadi kata bang berapa nih bang? 10.000 sudah dulu ya, ambil gampang. Atau sebaliknya, ketika membeli berapa nih bang? 10.000 nggak bisa kurang, nggak bisa, sampai
Tidak pada ketika berperkara ini begini jangan begini. Udah dah, yang penting tak ribut, yang penting gampang gitu. Ya, supaya dua perak, udah dah, iya dah, gitu dah. Tambahan tidak pada atau kalau menuntut, ya, Pak ini Pak, hak saya ini Pak, kebun saya dirusakin begini Pak. Ya, sudah dihitung-hitung sekian. Mohon maaf dah, saya nggak mampu kalau bayar semuanya sekian aja dah. Ya udah dah, itu gampang aja itu. Ini hati yang penuh toleransi. Bahasa kita ini tepos zero, gampang mudah itu juga bagian daripada adab. Secara transaksi itu hak kita untuk menuntut gitu. Tapi karena kita lihat kondisi dia pertimbangkan itu tepos zero itu juga bagian dari adab. Bukan bagi ibadahnya ada adabnya, dalam muamalah juga ada adabnya. Allah walaupun ini kayak imam ada yang lupa sunnah abad, kemudian sujud sahwi. Bagi si makmum ini ikut sujud sahwi itu hukumnya wajib apa sunnah aja gitu? Ya, bagus. Dalam kondisi makmum kita wajib kita ikut sujud sahwi. Bukan nggak tahu ini apa sujud sahwi. Perasaan tadi, kadang-kadang sunnah Ahmad nggak harus semuanya kelihatan. Kalau tadi suruh bapak kunut kelihatan, ya. Bapak tadi apa namanya sahur awal di kaki tersebut kan kelihatan, kita tahu kan awal nih, atau nggak kunut nih atas ya. Tapi kalau sebagian bacaan yang di dalam kunut, misalkan sholawatnya dengan baca, kita dituntut untuk sujud sahwi. Mungkin dibacanya pelan-pelan, atau mungkin justru dikelupa tidak baca, atau yang bahagian bacaan di dalam tasyahud, gitu ya. Yang itu merupakan sunnah Al-Quran. Jadi ketika kita tahu tasyahud suara yang pelan, maka wajib kita ikuti. Kenapa? Karena ini namanya mukhalafah fahisyah, perbedaan yang sangat mencolok. Dia sujud, kita kagak sujud, karena itu makmum harus ikutin, kecuali yang tidak mencolok. Seperti imam nggak kunut, ya. Kemudian kita berdiri sebentar, kunut itu nggak mencolok karena posisinya sama, gitu. Nggak ada apa namanya yang ekstrim beda, nggak ada. Jadi yang itu ekstrim beda. Atau sebaliknya, kita tahu imam kata sholat awal jadi kagak sujud, kita yang sujud. Itu tanda kreatif. Ya, jadi posisi makmum intinya itu ikutin apa yang dikatakan imam. Nah, kecuali kalau imam naik nambahin rakaat yang menurut kita udah cukup, udah 4 rakaat, apa naik lagi deh. Kita tampil tadi, subhanallah, ya masih naik. Itu pilihan kita, kalau kita naik batal kita. Dan kita yakinin udah ini. Nah, jadi pilihannya ya imam kita niat mufaraqah, kemudian kita terusin tahiyat, nyari dia naik ke atas. Mufaraqah. Konsekuensinya kita dapat jemaah. Jadi dari segi rokaat tadi tidak dapat apa gitu ya. Tapi kalau kita nungguin sampai duduk, dia tambah celaka. Menurut keyakinan kita kurang. Menurut keyakinan kita udah. Nah, selesai dia duduk tasawuf tahiyat, kemudian ketika dia salam kita barengin salam, ikutin salam. Untuk menjaga pahala sholat berjamaah kita. Dia nggak bisa dipaksain. Lu nggak bakal ikut gua. Ada yakin ente udah selesai, udah 4 rakaat gitu ya. Nah, jika berubah salah keyakinan ini. Karena yang dari itu mukhalafah fahisyah. Yang memang dia dituntut untuk sujud sahwi karena tinggalin sunnah Ahmad, walaupun kita nggak tahu mana yang ditinggalin. Wajib kita ikutin. Kalau orangnya kita harus bayar. Ini harus sahwi kan nih. Mana lupa baca ini? Udah, gitu kan? Kita jangan lagi bayar katanya. Ya. Masalah ta'awun di akhir ta'awun apakah kita boleh misalnya baca? Nah, sama seperti membasuh wajah
misalkan membalikkan tangan, misalkan Allah masrif anna, misalkan ada doa itu. Ini taklif berubah posisi tangan tidak dianjurkan di dalam sholat karena banyak gerakan. Termasuk juga membasuh wajah, dianggap sholat itu secara bahasa artinya doa. Kita udah rapi sholat baru usap wajah, bukan di tengah-tengahnya gitu ya. Karena kalau alasan basuh wajah itu karena kunut doa, nah di dalam sholat banyak banget doa. Kalau pilih wajah berpaling itu usah tangan juga kan. Atau tadi itu walau boleh juga doa. Jadi ini memang meminimalisir banyak gerakan, Jadi nggak kita rusak banyak, langsung turun kemudian ke bawah. Nah, itu tidak dianjurkan untuk usap wajah karena sholat secara bahasa dia doa. Jadi setelah selesai sholat baru kita wajah. Walaupun membasuh wajah selepas sholat itu hadisnya lemah, bahkan sebagai kata sangat lemah. Ya. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang membasuh wajah tidak masalah. Ya. Tapi membasuh wajah pun bukan karena dalil, karena kias. Karena sholat itu doa, maka sebagaimana karena selesai doa kita membasuh wajah, selesai sholat juga membasuh wajah. Bukan karena ada dalil sahihnya itu kita membasuh wajah. Itu sebagai ulama berijiannya begitu. Tapi kalau sholatnya karena ini doa, dalam sholat perlu doa, maka membasuh wajahnya di akhir. Tapi tadi kalau kita tidak doa karena membasuh wajahnya, jangan dilarang. Karena memang dalam pandangan mereka, di hadisnya sangat lemah. Jadi kita sholat berbagai kalian kalau bukan meninggalkan yang sholat yang dalam keadaan orang sehat, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada masalah yang besar, kalau ada yang berbeda dalam sehat, akhirnya